Kalau ke mall nggak punya uang pun kita bisa berangkat untuk, kalau perempuan biasanya lihat-lihat katanya. Tapi kalau ke masjid, jangankan yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu berat. Tapi alhamdulillah ini salah satu yang terberat. Kita pagi ini bisa sama-sama, subuh ini bisa sama-sama hadir di masjid ini. Ini insya Allah mudah-mudahan salah satu petunjuk dari Allah bahwa kelak kita akan berkumpul bersama-sama dalam syafaatnya dari masjid. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau figur utama yang menjadi panutan kita semua. Standar tokoh idaman yang bisa diikuti apapun profesi dan pekerjaan kita. Dan tentu yang terakhir, beliaulah kelak yang syafaatnya kita nantikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan ditakdir minum telaga syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mohon maaf kalau beliau tadi menyampaikan siraman rohani. Sebenarnya bukan siraman rohani, berbagi informasi itu sebatas kemampuan saya. Kalau siraman rohani itu berat. Orang yang bisa nyiram itu yang rohaninya sudah penuh. Kalau ibarat air yang dua kulah lah yang bisa tidak terpengaruh, baik itu oleh najis maupun oleh benda-benda yang mustakmal. Tapi kalau kurang dari dua kulah, itu hanya bisa untuk wudhu selama masih suci. Nah saya ini ya mudah-mudahan paling tidak suci walaupun masih standarnya mungkin nggak sampai dua kolah, tapi masih sah buat wudhu. Mudah-mudahan apa yang insya Allah akan saya sampaikan sebatas berbagi ilmu-ilmu yang telah Allah titipkan kepada saya. Ini mohon izin berapa menit biasanya? 5 menit atau 30 menit? Ya, biasa gini, pegang mic itu untuk yang tidak terbiasa ada dua kemungkinan. Lupa apa yang ingin disampaikan atau lupa waktu. Jadi mohon maaf kalau dapat 5 menit saya berhenti, berarti karena lupa waktu. Harusnya setengah jam tapi 5 menit selesai. Tapi mudah-mudahan semuanya barokah. Pertama-tama saya ingat salah satu firman sabda Nabi Muhammad SAW yang biasa disampaikan setiap Jumat. Ittaqullaha ta'ala haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini salah satu sabda Nabi yang mengingatkan kita dalam semua hal. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau saya ini kan masih punya mertua. Kalau ada mertua, wah, luar biasa ibadah saya itu. Kalau jamaah, wiritan, sholat sunnahnya lengkap semuanya. Itu karena ada mertua. Tapi kalau tidak ada mertua, yang wajib-wajib hanya mampu dilaksanakan. Itu berarti tingkat takwanya bukan haitsu ma kunta ketika ada mertua. Tetapi tidak masalah. Kalau kita bisa bertakwa di satu tempat, fa insyaallah bisa bertakwa di tempat yang lain. Hanya tinggal soal mengatur waktu. Perintah Allah, ittaqullaha haitsu ma kunta, itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa bagaimanapun kita ini tidak akan mampu selalu takwa 24 jam. Allah ingatkan kita bahwa kadang ini kita bertakwa tapi kadang kita lupa.
Makanya tetap perintahnya adalah bertakwa di mana saja. Ketika kita lupa di tempat ramai, paling tidak ketika sendirian kita bertakwa. Tapi kalau di tempat ramai lupa, di tempat sendirian atau sepi juga lupa, ini yang wassalam. Maka kemudian Nabi Muhammad mengingatkan, setelah perintah bertakwa, Nabi Muhammad ini baik betul dengan kita. Kesalahan-kesalahan kita itu sudah dilihat oleh beliau. Kalau bertakwa di semua tempat kita tidak mampu, maka lanjutannya adalah setiap kita melakukan kesalahan diikuti dengan kebaikan. Karena ketika kita lepas dari sifat takwa itu otomatis kita berada dalam kejelekan. Apapun bentuknya. Nah, ini yang terpenting. Ketika kita lupa melakukan kejelekan-kejelekan, ya Allah tutupi, hapus dengan kebaikan. Bukan malah diperkuat dengan dosa-dosa dan dosa. Kita tetap sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ketika melakukan kesalahan, tutuplah, hapuslah dengan segala macam bentuk kebaikan. Yang terakhir, indikator salah satu ciri utama kebaikan itu adalah berhubungan baik, bergaul baik, bermitra dengan baik dengan sesama manusia. Itu salah satunya. Jadi kalau kita tidak membuat orang lain itu sedih, tapi kemudian mendatangkan senyum, yang senyumnya itu bukan karena modus, senyumnya juga bukan karena sesuatu yang haram, maka itu sudah juga termasuk dari salah satu kebaikan-kebaikan yang nantinya akan menghapus kepada kejelekan-kejelekan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini alhamdulillah, bagaimanapun kita ini alhamdulillah,